Halo semua, ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Model kit yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah model kit yang diambil dari seri Gundam Seed Destiny. Ini adalah Master Grade Gunner Zaku Warrior yang dipiloti oleh Luna Maria Hawk, atau bisa juga disebut Luna Maria Hawks Gunner Zaku Warrior. Kali ini bukan dari Bandai. Kalau kita lihat boxnya sih polos gini aja ya, cuma ada kode tulisan 2001 CT gini aja, jadi nggak ketahuan mereknya apa. Tapi menurut toko yang gue beli, mereknya ini adalah Phantom model ya. Jadi kita mulai aja videonya. Mari menggundam, let's go. Begitu kita buka boxnya, kita langsung disambut sama buku petunjuk perakitan kayak gini. Kurang lebih isinya sama dengan petunjuk perakitannya Bandai. Cuman kalau di sini nggak ada artwork apa-apa di covernya, langsung ke partlist dan petunjuk perakitan aja ya. Nggak ada foto-foto pose-pose, color guide, dan bahkan instruksi pemasangan dekal pun nggak ada ya. Dan jenis kertasnya pun beda. Yang ini jenis kertasnya tuh kayak kertas HVS gitu ya, semuanya hitam putih. Berikutnya kita masuk ke bagian runnernya. Di sini tuh kita dapat dua macam armor ya, yang versi clear sama versi normalnya. Dan karena versi clearnya itu kalau di Bandai itu jadinya api Bandai, jadi gua rasa kalian udah tahu ya gua mau pilih armor yang mana. Kita dapat 17 bungkus plastik termasuk kabel untuk di bagian senjata dan water slide decal dan juga foil sticker untuk di bagian mata ya. Berikutnya kita bongkar plastiknya dan kita cek isi dalamnya ya. Ini keseluruhan runner yang kita dapat, totalnya semua ada 30 runner, tapi nggak semua kita pakai ya, karena ada dua pilihan armor, mau pakai yang solid atau yang clear. Untuk armor warna merah solidnya kita dapat dua separasi warna, satu warnanya terang banget dan satu lagi agak marun gitu ya. Dan kalau dilihat dari detail dan bahan plastiknya, ini sih menurut gue udah bagus banget ya. Semoga aja nggak ada masalah pas ngerakitnya nanti. Dan ini separasi warna untuk di armor merah clearnya, sama ada yang lebih gelap dan ada yang lebih terang ya. Untuk di persenjataannya warnanya abu-abu terang agak keunguan kayak gini, dan dia itu bahannya kayak dari silver injection gitu ya. Untuk di bagian inner frame kita dapat runner warna abu-abu gelap gini ya, hampir kayak ke hitam warnanya. Dan kita dapat runner dengan double injection kayak gini ya, untuk pipa-pipa di bagian kaki, dan dia punya detail yang bagus ya, bisa kita lihat di sini. Tapi anehnya pipa-pipa di bagian kaki ini warnanya lebih gelap ya daripada pipa-pipa di bagian pinggangnya. Kalau yang di kaki lebih hitam warnanya, sedangkan kalau yang di pinggang lebih abu-abu gitu ya. Ini perbedaan untuk bagian shieldnya, warna beningnya itu nggak bening-bening banget ya, agak smoky gitu, sedangkan di warna putihnya itu putih banget. Dan ini adalah clear effect part untuk di bagian headhooknya, warna pink gini, dan juga clear part untuk di bagian kepala ya. Kita juga dapat satu figur pilot kayak gini untuk di bagian cockpitnya, warna putih dengan detail yang biasa aja. Tapi lumayan buat nambahin detail sih ya. Dan ini runner untuk di bagian ventilasi di front skirt dan back skirt. Kalau yang clear warnanya ungu, sedangkan di solidnya dia warnanya pink keunguan gitu ya. Dan ini kabel untuk di bagian persenjataannya, yang hitam itu di bagian dalam dan yang merah itu bagian luarnya. Ini foil sticker di bagian mata, warna pink gini, cuma satu. Dan kita juga dapat selembar water slide decal kayak gini, detailnya bagus, tapi sayangnya ada bagian yang penulisannya itu typo ya. Tapi lumayan lah ya buat nambahin detail. Oke, sekarang gue mau ngerakit dulu, dan proses perakitannya gue upload di video terpisah ya. Ini dia model kitnya setelah selesai dirakit tanpa persenjataan apapun yang terpasang. Kesan pertama gue setelah ngerakit ini sih, warnanya tuh ternyata kayak darah ya. Makanya gue lebih suka nyebut dia sebagai The Blood Zaku atau Zaku darah, karena warnanya tuh ternyata kayak darah banget. Jadi berkesan terlalu serem untuk sebuah Zaku yang dipiloti oleh Luna Maria Hawk ya. Bahkan kayaknya lebih serem daripada Charge Zaku ya. Dan kalau kita perhatiin dari dekat, dia tuh punya detail yang keren banget ya, dibikin dengan detail yang sangat-sangat bagus. Kita mulai dari bagian kepala nih. Di sini ada detail di bagian atas ini dengan pen lining lanjut ke belakang kayak gini. Terus di sini juga ada kayak tempat buat masang commander antena gitu ya. Tapi kita di sini nggak dapat commander antena karena dia emang bukan commander. Dan di bagian mono eye-nya ini, di bagian atasnya ini kelihatan lebih turun ke bawah. Jadi bagian mono eye-nya tuh kelihatan lebih sempit dan kelihatan lebih masuk ke dalam gitu. Jadi kelihatan lebih serem aja daripada Zaku yang biasa ya. Di sini gue ada Zaku tuh biasa. Nih, dia mono eye-nya kelihatan begitu aja jaraknya. Jadi
kelihatan kurang begitu serem gitu. Sedangkan kalau yang ini tuh kelihatan lebih menantang gitu, kelihatan lebih menyeramkan. Dan dia punya detailnya juga bagus ya. Kayak misalnya di bawah sini ada detail tuh di bawah kepalanya. Bisa di detailing lagi pakai separasi warna yang berbeda. Dan di dalam sini juga kayak ada ventilasi gitu. Terus kalau kita perhatiin panel liningnya tuh dibikin dengan kedalaman yang berbeda ya. Jadi nggak cuma garis-garis gitu aja. Kayak misalnya di bagian pundak sini, bagian sini sama bagian sini tuh kedalamannya berbeda. Jadi di sini lebih ke atas dan sini tuh lebih dalam ke bawah. Sama kayak di bagian kaki. Bagian ini dan bagian ini dan bagian ini itu dibikin dengan tingkat kedalaman yang berbeda ya. Dan begitu juga di depan sini. Ini di bagian sini lebih menonjol keluar dan di bagian sini nih lebih masuk ke dalam gitu. Jadi detailingnya tuh dibuat dengan sangat-sangat bagus. Dan di bawah sini desainnya juga kerennya di bagian front skirtnya sini. Jadi desainnya tuh dibikin agak ke bawah gini ya, kayak ada dipotong gitu. Dan dia punya 4 hand grenade, 2 di kanan dan 2 di kiri ya. Kalau menurut gua seakan-akan Luna Maria Zaku ini dibikin dengan penambahan plate ya. Kayak udah dimodif, ditambahin plate dan dipotong-potong kayak gini. Kayak hasil modifan gitu. Keren banget desainnya kalau menurut gua. Dan untuk separasi warnanya, di sini di bagian torso dan di bagian waist warnanya lebih gelap ya, merahnya lebih gelap daripada di bagian-bagian yang lainnya. Tapi di sini kalau menurut gue sih agak kurang cocok ya. Di bagian yang lainnya udah kelihatan serem, tapi di sini kelihatan unyu sendiri nih di bagian ungunya sini. Di belakangnya juga ada nih, di bagian exhaust di bagian sininya, dan di bagian back skirtnya juga, dan di bagian bawah sini juga ada clear part warna ungu gitu. Kalau menurut gue sih lebih cocok dibikin warna abu-abu kayak di bagian inner frame-nya aja, atau dibikin warna putih sekalian kayak di bagian sini ya. Itu kalau menurut pendapat gue pribadi ya. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, tulis aja di kolom komentar ya. Dan untuk desain di bagian belakangnya keren banget. Kalau menurut gue sih, gue suka banget. Sini di bagian sini itu agak menjorok keluar kayak gitu, dan di bagian atasnya sini kayak kerah gitu ya, ditarik ke atas dari samping sampai ke sampingnya lagi ke sini. Keren banget desainnya. Oh ya, terus satu lagi, kalau di Zaku yang ini tuh dia punya shield dipasangnya di tangan kiri ya, di pundak tangan kiri di sebelah sini. Sedangkan kalau di Zaku tuh dia shieldnya itu dipasang di tangan kanan kayak gini. Jadi kalau kalian mau beli kit ini dan kalian mau pasang entah itu armor yang warna clear atau yang warna solid, itu tuh punya kelebihan masing-masing ya. Kalau yang warna clear warnanya keren kayak darah kayak gini. Sedangkan kalau yang solid kalian bisa detailing lagi dengan panel lining dan separasi warna yang lebih. Jadi biar kelihatan lebih keren aja gitu. Untuk bagian artikulasinya sebenarnya dia punya artikulasi yang banyak dan lumayan luas ya. Cukup bisa lah buat di pose-posein yang agak-agak ekstrim gitu. Cuman karena bentuknya dia yang lumayan besar dan armornya yang tebal-tebal gitu, jadi agak lumayan susah juga kalau mau di pose-posein gitu ya. Buat lebih jelasnya kita bahas aja satu persatu ya. Dimulai dari bagian kepala, dia ini pergerakannya cukup terbatas ya. Kanan kirinya cuma bisa segini, nggak bisa diputar 360 derajat. Nengok ke depannya cuma segini, ke belakangnya segini. Dan untuk menggerakin Mona Eye-nya, kita harus lepas dulu bagian atasnya sini untuk bisa muter bagian dalamnya. Masuk ke bagian lengan, di sini ada butterfly joint, bisa ditarik ke depan kayak gini. Di sini bisa diangkat kayak gini. Terus untuk bagian tangannya bisa diangkat sampai segini. Di sini ada sendi putar. Dan di sini juga tadi bisa diputar 360 derajat. Untuk bagian sikunya bisa sampai segini, jauh banget. Di pergelangan tangan, di bagian dalam sini ada ball joint, dan di bagian telapak tangannya ada sendi putar kayak gini, bisa digerakin keluar ke dalam kayak gini. Jadi dia bisa diputar-putar gitu dan gerak-gerakin kayak gini. Untuk di bagian jempol, di sini ada ball joint, jadi bisa digerak-gerakin kayak gini ya. Untuk di bagian torso, perputaran di pinggangnya terbatas, nggak bisa 360 derajat, cuma bisa digerakin sedikit ke kanan kiri kayak gini. Ke depannya bisa ditarik kayak gini, ke belakangnya juga bisa digerakin kayak gini, dan ke samping kanan kirinya bisa digerakin sedikit kayak gini. Dan di bagian kokpitnya bisa dibuka dan kita bisa lihat figur Luna Maria Hawk skala 1:100 di dalam situ ya. Di bagian belakangnya ada thruster dengan desain yang modern kayak gini ya. Bentuknya keren banget, nggak cuma bulat-bulat kayak thruster yang kita temuin sebelumnya. Di sini desainnya keren banget, gue suka, modern banget.
bisa digerakin ke atas ke bawah kayak gini ya. Untuk di bagian waist, front skirt bisa ditarik ke atas kayak gini, side skirt juga bisa digerakin ke atas kayak gini, tapi dia nggak bisa diputerin kanan kiri gitu ya. Back skirtnya juga bisa digerakin kayak gini, dan di bagian belakang sini bisa digeser ke bawah kayak gini untuk membuka lubang untuk kita simpan beam rifle-nya. Di bagian dalam sini juga ada sendi yang bisa ngegerakin pangkal paha ke depan belakang satu persatu kayak gini ya. Untuk bagian kaki, dia bisa split, ke depannya bisa sampai segini, ke belakangnya juga bisa sampai segini, sampai jauh banget. Dan di sini ada sedikit sendi putar. Untuk di bagian lutut ada double joint, bisa digerakin sampai belakang kayak gini. Armor lutut bisa digerakin ke depan ke belakang kayak gini. Di samping sini ada thruster yang bisa digerakin keluar ke dalam kayak gini sedikit. Bagian dalam juga bisa digerakin kayak gini. Ankle armor bisa digerakin ke atas ke bawah kayak gini. Di bagian belakang sini ada thruster yang bisa digerakin ke atas ke bawah juga. Dan di pergelangan kaki bisa ditarik ke belakang dan ke depan kayak gini ya. Dan ke sampingnya kayak gini. Dan di bagian belakangnya bisa digerakin ke atas ke bawah kayak gini ya. Sebenarnya di bagian rangka di dalamnya, di bagian sini nih ada sendi ya, jadi bisa digerakin ke atas ke bawah kayak gitu. Cuma setelah tertutup armor ini, jadi nggak berfungsi sendi di dalam sini. Untuk seam line sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya, paling yang kelihatan itu ada di samping sini, di dalam, di bagian paha bagian dalam sini, sama di bagian luarnya juga, sebelah sini. Tapi nggak terlalu kelihatan, dan sama ada di bagian sini juga nih. Tuh. Tapi nggak terlalu kelihatan juga. Dan untuk mount lines-nya di sini ada nih di bagian pundaknya sini dan di bagian dalamnya sini. Di sini ada mount lines kalau kelihatan tuh kalau kalian lihat. Tapi bisa dihilangin ya dengan cara diamplas halus saja sedikit. Sama di bagian beam cannon-nya sini ada seam lines juga nih dari depan sampai belakang, di atas dan di bawah ya. Dan di sini juga ada di bagian rifle-nya, di bagian atas sama di bawah. Untuk aksesoris yang kita dapat banyak banget aksesoris di sini ya, dan yang pasti semuanya keren-keren. Kita bahas saja satu persatu ya. Pertama kita dapat ekstra 3 pasang telapak tangan untuk tangan kanan dan kiri. Sebenarnya bukan telapak tangannya, tapi ekstra pose jari aja. Jadi selain tangan menggenggam, kita juga dapat bagian jari untuk posisi megang hit hook-nya, atau yang di sini disebut dengan nama beam tomahawk. Terus ada untuk posisi narik patup juga untuk tangan kanan dan kiri, dan juga posisi tangan kebuka kayak gini ya. Untuk masangnya kita tinggal copot aja bagian jari mengepalnya dan kita pasang pose jari yang lain dengan cara masukin peg yang ada di sini ke lubang yang ada di telapak tangannya. Dan ini penampilannya dengan trigger finger hand di tangan kanan dan holding hand di tangan kiri ya. Terus kita dapat konektor stand base kayak gini, tinggal dipasang aja di bagian selangkangannya dan dihubungin ke konektor bawaan stand base yang bentuknya kotak kayak gini ya. Dan di sini gue pakai action base 5, jadinya kayak gini setelah terpasang. Terus kita dapat 2 beam assault rifle kayak gini, detailnya keren banget. Panel-panelnya juga bagus-bagus ya. Dan di sini ada handle untuk dipegang di tangan kirinya. Terus di sini ada scope yang bisa kita detailing di bagian tengahnya dengan cat warna merah atau warna hijau ya. Terus di sini ada barrelnya nih, ada ammo pack-nya, bisa dilepas kayak gini. Dan sebenarnya dia bisa ditarik ya, jadi bisa diposisiin ke arah samping kayak gini. Di sini ada peg yang bisa kita pasang ke bagian belakangnya si Zaku ini di bagian waist-nya. Tinggal digeser aja bagian sininya ke bawah dan kita pasang di bagian sini kayak gini. Keren banget. Dan untuk masang ke bagian telapak tangannya tinggal ditarik aja ke belakang kayak gini ya. Nah kayak gini penampilannya. Berikutnya kita dapat sepasang beam tomahawk lengkap dengan clear effect parts-nya. Detailnya juga keren banget ya, bentuknya jauh lebih kompleks daripada hit hook-nya Zakuto. Dan clear effect parts-nya juga keren, warna pink bening kayak gini dengan ada efek-efek api gitu ya. Sayangnya dia nggak ada tempat buat dipasang di badannya si Zaku ini ya. Jadi kalau lagi nggak dipakai ya udah disimpan aja gitu. Dan kayak gini penampilannya kalau lagi dipegang di tangan kiri ya. Berikutnya kita dapat sepasang anti beam shield kayak gini, detailnya juga keren banget. Dia punya 3 spike kayak gini, dan di bagian belakangnya juga keren, segitiga kayak gitu ya, agak muncul ke depan kayak gini.
Dan detail di bagian bawahnya juga keren. Di bagian dalamnya ada 2 ammo pack yang bisa kita lepas juga, tapi di belakangnya sini kosong ya. Jadi beda sama yang di rifle-nya. Di bagian sini ada 2 join nih. Pertama yang ada di sini dan kedua ada di sini. Dan untuk masangnya kita tinggal masukin aja ball joint yang ada di sini ke pundaknya si Zaku ini, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Selain itu kita dapat extra armor untuk pundak bagian kanan, jadi kita bisa ngerubah dia jadi Zaku Phantom. Tinggal kita lepas saja armor yang bentuknya kayak tanduk ini, dan kita pasang armor untuk bagian shieldnya. Nah, ini dia penampilannya, The Blood Zaku Phantom. Gimana? Udah mulai tertarik? Apa? Kurang keren? Tenang, masih ada satu persenjataan lagi yang bakal bikin Zaku ini jadi keren maksimal. Ini adalah High Energy Long Range Beam Cannon atau yang disebut juga dengan nama Orthros. Ini tampilan belakangnya. Di sini ada kayak tabung gitu ya, mungkin sebagai beam generatornya. Detailnya juga bagus. Dan di sini ada kabel yang ngubungin antara generatornya ini ke bagian rifle-nya. Tapi sebenarnya di dalamnya sini ada kabel lagi ya. Dan kabel yang dalamnya ini udah gue ganti. Bahan aslinya tuh kayak gini, terlalu kecil, jadi kalau dipasang tuh gampang banget copot. Ini gue ganti pakai kabel sisa-sisa yang gue punya, bagian dalamnya aja, bagian luarnya tetap gue pakai. Dan di sini ada konektor, tuh, di sini ada ball joint, dan di bagian atasnya sini juga ada ball joint juga di sini, jadi bisa digerakin ke depan belakang gitu, diputar, dan di sini juga ada sendi juga. Dan ini tampilannya dari samping kayak gini, di sini bisa dipanjangin ke depan kayak gini. Dan di bagian scope-nya bisa ditarik ke atas kayak gini. Bagian handle-nya bisa digerakin ke atas ke bawah kayak gini ya. Keren banget, detailnya juga bagus. Dan ini bagian depannya. Di sini ada konektor untuk kita hubungin ke bagian punggungnya si Zaku ini. Oh ya, di bagian belakang sini juga bisa dilipat ya, kayak gini. Jadi bentuknya bisa jadi lebih pendek lagi. Sekarang kita coba pasangin ke punggungnya si Zaku ini ya. Ini dia penampilannya dengan semua aksesoris yang terpasang dengan extra shield yang seharusnya nggak dipasang di sana. Yang ngerubah nama mobile suit ini bukan lagi sebagai Gunner Zaku Warrior, tapi jadi Gunner Zaku Phantom Warrior. Dan karena warnanya kayak darah, maka gue sebut dia sebagai The Blood Gunner Zaku Phantom Warrior. Kedengeran jauh lebih serem daripada Luna Maria Hawks Gunner Zaku Warrior ya. Dan sebagai kesimpulannya, menurut gue kit ini adalah kit yang keren banget, layak untuk dikoleksi. Warnanya keren, seremnya dapat, gagahnya juga dapat banget. Cocok buat kalian yang mau ngerakit master grade dengan budget high grade ditambah sedikit ya. Gue dapetin ini di harga Rp400.000 di marketplace, dan dengan harga segitu kita udah dapat master grade Zaku yang keren banget dengan 2 jenis armor yang bisa kalian pilih atau gonta-ganti kalau kalian mau. Lengkap dengan water slide decal yang bisa bikin kit ini jadi jauh lebih keren. Tapi belum gue pasang karena takut rusak pas bikin pose-pose buat video ini. Dan proses perakitannya juga nggak ada masalah ya. Snapletnya semuanya empuk dan rapat banget. Sendi-sendinya juga semuanya kokoh. Cuma bagian kabelnya aja yang gampang lepas. Tapi sebenarnya dipajang tanpa kabel juga udah keren banget ya. Cuman kurang sesuai aja sama ceritanya. Dan kalau kalian penasaran sama proses perakitannya, kalian bisa tonton videonya lewat link yang ada di akhir video ini dan ada di deskripsi juga ya. Oh ya, hampir di semua bagian dari kit ini tuh undergate ya, jadi nggak usah khawatir sama nubmark, karena nubmarknya terletak di bagian dalam partnya kayak gini ya. Jadi setelah selesai dipotong, bagian luarnya itu kelihatan mulus gitu, langsung kelihatan mulus tanpa harus dibersihin lagi. Gue rasa segitu aja yang bisa gue bahas di review kali ini ya. Makasih banyak udah nonton sampai selesai, makasih juga buat yang udah subscribe. Buat yang belum, jangan lupa subscribe dulu ya, dan aktifin loncengnya juga, biar kalian nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini, dan share juga ke teman-teman kalian yang suka Gunpla, terutama buat yang suka Zaku ya. Kalau ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar, atau DM gue aja di Instagram @walkamonggzombies. Jangan lupa follow juga, dan follow TikTok gue juga, semuanya udah gue tulis di deskripsi ya. Buat kalian yang mau support Dana, bisa melalui link Saweria atau link Ko-fi, semuanya udah ada di deskripsi ya. Dan buat kalian yang mau support model kit untuk gue rakit dan gue review, silahkan DM gue aja di Instagram ya. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Nikmatin pose-posenya sampai akhir video. Dan akhir kata, mari menggundam. Bye-bye.